Saya masuk di perangkat komputer. Ya, storing ternyata dia. Ya, sudah agak lebih Saya jelas. masuk di perangkat komputer. Ya, Ustaz. Sudah jelas suaranya, Ustaz. Ya. Sudah jelas suaranya, Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Alhamdulillah. Berarti perangkat HP saya ini bermasalah ya. Kameranya kamera HP aja ya. Ya, iya, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ustaz, izin saya memulai, Ustaz. Boleh. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, kembali lagi kita dipertemukan di kajian rutin, ya, kajian rutin bulanan. Perkenalkan Ustadz, saya Dr. Ridho sebagai moderator yang akan memandu acara kajian rutin kita pada malam hari ini. Sekedar informasi Ustadz, kajian rutin pulmonologi kedokteran respirasi ini untuk malam ini Ustadz, ini kita rutin lakukan Ustadz. Kita lakukan 1 kali dalam 2 pekan Ustadz. Ya, dengan Masya mengundang Allah, tabarakallah. ya, Ustaz. Dengan mengundang beberapa Ustadz untuk membawakan sebuah materi yang kita akan diskusikan bersama Ustadz. Ya, jadi ini adalah kegiatan rutin kami Ustadz di Departemen Pulmonologi. Saya lanjut. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, ya, kita kedatangan pemateri. Ya, pasti sudah tidak asing lagi. Ya, saya lihat wajahnya Ustadz ada di sosial media Ustadz ya. Baik itu di Google, di Facebook, di Twitter. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Jadi saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini dengan nama Ustadz Fadlan Akbar LC. Tempat tanggal lahir di Kalosi 29 April 1975. Alamat di Golden Hill, nomor 1 Manggala. Riwayat pendidikan Ustadz SD di SDN 015 Tarakan, SMP di SMP Muhammadiyah Nunukan, SMA di Alia Tarakan, kemudian pesantren Darul Istiqomah Macopa, Mahat Albir Unismu Makassar, kemudian di Stiba Makassar. Kemudian Ustadz mengambil S1 jurusan Syariah di Lipia Jakarta, mengambil S2 di Universitas Darul Ulum Jombang. Masya Allah. Kemudian pekerjaan dan jabatan, Ustadz Fadlan merupakan dosen di Stiba Makassar dan merupakan konsultan ruqyah di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Kemudian direktur di Rumah Tahfiz Mafaza. Masya Allah. Moto hidup Ustadz, ilmu sebelum berkata dan berkarya. Nah, jadi Ustadz, pada malam hari ini tema kita sangat menarik Ustadz. Ya, yang sangat menariknya karena judul tema kita malam ini adalah mendampingi pasien sakaratul maut. Ya, kita ketahui bersama Ustadz bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan Ustadz. Jadi kematian itu bisa menemui siapa saja, baik yang tua maupun yang muda, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan Ustadz. Ya. Kullu nafsi sa'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Jadi orang yang masih muda, mereka yang sudah tua, orang yang masih dalam keadaan sehat, orang yang dalam keadaan sakit, itu semuanya bisa menemui kematian tanpa dapat diduga-duga, Ustaz. Ya. Jadi kematian tidak lebih dekat kepada orang tua daripada anak muda, pun tidak lebih dekat kepada orang yang sakit daripada orang yang sehat. Ya.
Mungkin itu yang paling penting Ustadz. Kemudian sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, bagaimana cara kita mendampingi pasien saat sakaratul maut. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ustadz, ya, beliau bersabda bahwa ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Ya, jadi itu yang disunahkan. Mungkin saya langsung persilakan kepada Ustadz untuk membahas tentang bagaimana sih sebenarnya proses sakaratul maut dan bagaimana adab-adabnya cara kita mendampingi ya. Apalagi kita kebanyakan dari peserta Zoom ini seorang dokter Ustadz. Jadi bagaimana kita seorang dokter mendampingi pasien kita yang sakaratul maut. Saya persilakan Ustadz Tafadhol kepada Ustadz Fadlan Akbar. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan puja kita haturkan dan kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat darinya lah semata sehingga kebaikan dan kesalehan ini dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Demikian pula kita mengulangi dan memperkuat persaksian kita pada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, di mana dua persaksian ini adalah merupakan janji suci yang sangat amat agung antara seorang hamba dan Tuhannya. Sebuah perjanjian agung yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta ini seluruhnya dan menciptakan kehidupan makhluk-makhluknya. Sebuah persaksian yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap kitab sucinya dan mengutus setiap nabi dan rasulnya di setiap generasi. Sebuah perjanjian suci dan agung yang karenanya Allah di hari akhirat nanti hanya membagi manusia dan jin pada dua kelompok yang tidak ada tiganya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan adalah mereka-mereka yang telah mengambil perjanjian suci ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu mengamalkan konsekuensi daripada perjanjian ini sampai ia wafat. Lalu kemudian golongan kiri adalah mereka-mereka yang menolak perjanjian suci ini, menolak untuk mengucapkannya, sehingga ia tidak pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hingga ia menemui ajalnya. Atau mereka-mereka yang mengucapkannya namun enggan menjalankan serta mengaplikasikan konsekuensinya, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya ia menutup usia hidupnya tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah yang kelak menjadi kelompok kiri. Dan perjanjian suci ini ma'asyiral muslimin, karenanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua tempat di akhirat nanti, yaitu surga dan neraka. Surga bagi ashabul yamin kelompok kanan, dan neraka bagi ashabus shimal kelompok kiri. Dan pada akhirnya kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah, semoga perjanjian suci ini tetap mengikat
hati kita, mengikat jiwa dan pikiran kita hingga kita menemui ajal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah menjalankan konsekuensi daripada perjanjian suci ini hingga kita menemui ajal, bahkan dengan mengucapkan kalimat suci ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat-saat kematian mendatangi kita, pada saat-saat kita meregang nyawa di penghujung kehidupan dengan sakaratul maut. Sebab disitulah jalan pintas menuju kebaikan yang tak terhingga dalam rentang waktu yang abadi selamanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya ketika ia menemui ajalnya pada saat sementara sakaratul maut adalah kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Demikian sabda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kematian yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan, dan tak seorang pun di antara manusia yang dapat menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian itu di dalam Al-Qur'an sangat amat banyak. Ada 160 kali kematian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah yang berbeda dan ayat-ayat yang beragam. Bahkan kalau kita teliti Al-Quran, kita dapati ada 3 informasi kematian yang kalimatnya sama, terulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran pada 3 surah yang berbeda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 185. Lalu kemudian diulangi lagi oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Kemudian diulangi lagi dengan kalimat yang sama dalam surah Al-Ankabut ayat ke-57. Apa kalimatnya? Kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kematian ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang telah ditakdirkan pasti dialami oleh setiap yang merasakan kehidupan di dunia ini. Manusia, jin, hewan-hewan, binatang-binatang, bahkan malaikat itu sendiri akan mengalami kematian. Di dalam surah Ali Imran ayat 185, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tersebut dengan informasi kematian yang akan mendatangi setiap makhluk, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi penting. Apa yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematian? Allah berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan hanya saja balasan kalian, ujurakum, balasan-balasan kalian akan disempurnakan, akan dituntaskan pada hari kiamat nanti. Jadi ma'asyiral muslimin, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya
kehidupan kita di dunia ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala secara sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi balasan yang sempurna itu nanti setelah hari kiamat. Balasan di dunia tidak sempurna. Memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Ada dua jenis balasan yang Allah akan berikan kepada setiap manusia tergantung pada apa yang ia lakukan dalam kehidupannya. Balasan itu Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dan nanti disempurnakan di akhirat. Balasan yang pertama adalah balasan kebaikan. Dan yang kedua adalah balasan keburukan akibat daripada dosa, maksiat dan pelanggaran. Adapun balasan kebaikan itu akibat daripada ibadah-ibadah, ketaatan, kepatuhan dan kebajikan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya. Ketika kita memperoleh ma'asyiral muslimin kedamaian hati, ketenteraman pikiran, bahkan rezeki yang berlimpah. Setelah kita melakukan kebajikan, entah itu sholat, puasa, tilawatul Quran, sedekah, dan kebajikan-kebajikan yang lainnya, ketahuilah bahwa ketenteraman hati, ketenangan pikiran, berlimpahnya rezeki, mudahnya rezeki, itu adalah balasan di dunia yang belum sempurna. Sebanyak apapun nanti balasan itu Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tak sempurna. Umpamanya begini. Seseorang karena aktivitas puasanya yang tekun, yang sungguh-sungguh, yang rutin, ya, dia memperoleh kesehatan. Tetapi ingat, kesehatan yang ia peroleh melalui aktivitas puasa yang dia lakukan itu adalah kesehatan yang tidak sempurna. Kesehatan yang sempurna nanti di dalam surga. Tidak ada lagi sakit-sakitan. Demikian pula ma'asyiral muslimin, mungkin dia bersedekah, rajin bersedekah. Sehingga dengan sedekah-sedekah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu rezeki yang lapang di segala arah. Banyak orang yang mendoakan dia, dari orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang senantiasa ia berbagi rezeki kepada mereka. Lalu bertambahlah rezekinya. Ketahuilah bahwa pertambahan rezeki di dunia sebanyak apapun dan semahal apapun rezeki itu bukanlah balasan yang sempurna. Karena pada akhirnya rezeki-rezeki yang akan kita terima berupa harta, yang beragam itu akan rusak, akan hilang, dan pada akhirnya akan kita tinggalkan. Balasan rezeki dan fasilitas yang sempurna itu nanti di dalam surga. Dia tidak akan pernah rusak-rusak lagi dan akan kita nikmati abadi selamanya. Nah, informasi ini penting ma'asyiral muslimin yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185. Ya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja balasan kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Apa barometer keberuntungan pada saat itu? Barometer keberuntungan cuma satu. Allah berfirman melanjutkan ayat ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia saat ini kita rasakan kecuali hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Dan memang realitas kehidupan kita membuktikan bahwasanya kesenangan dunia itu benar-benar melenakan, menipu dan melalaikan. Menipu dari kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu surga. Ketika seseorang dengan kenikmatan dunianya dia tidak sholat, dia tidak
belajar Al-Quran, dia tidak puasa dan dia tidak melakukan kebajikan dan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, hanya karena dia menikmati hartanya, maka dia adalah orang yang tertipu, terlena oleh hartanya di dunia ini. Orangnya juga. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti itu keadaannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kematian itu bukanlah sesuatu yang penting bagi kita. Karena siap atau tidak siap pasti akan mendatangi seseorang. Tidak ada yang bisa selamat darinya. Maka apa yang lebih penting bagi kita ma'asyiral muslimin? Yang lebih penting bagi kita sesungguhnya adalah apa yang akan kita bawa setelah kematian. Persiapan apa yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian? Atau bekal apa yang mesti kita bawa setelah kematian? Itu yang paling penting sebenarnya. Dan penting juga bagi kita apa yang mesti kita lakukan ketika kita mendampingi seseorang kerabat kita yang menghadapi kematian, agar pada proses-proses sakaratul mautnya itu ia tertolong, ia terbantu. Tidak ada suatu musibah, petaka, kesulitan yang lebih menakutkan, yang lebih menegangkan, yang lebih menyakitkan dan menyulitkan yang dialami oleh seseorang melebihi sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mauti la sakaratun wa ghamarat." Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya, ada kepedihannya. Sakaratul maut, kepedihan kematian. Ada bencana-bencana. Subhanallah. Di dalam beliau dikatakan pedihnya sakaratul maut itu lebih dahsyat daripada tebasan 1000 pedang. Seperti orang dicincang-cincang. Wal'iyadzubillah. Begitu menyakitkannya sakaratul maut dan begitu menakutkannya sakaratul maut. Begitu menegangkannya sakaratul maut dengan rasa sakit yang lebih dahsyat daripada tebasan 1000 pedang. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadapi satu kondisi yang sangat menegangkan, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, ya, tentu seseorang sangat membutuhkan pertolongan, ya. Dan pertolongan pada saat itu ya, sama sekali bukanlah dalam bentuk materi lagi. Orang nggak butuh materi pada saat itu. Orang tak butuh makanan pada saat itu. Orang tak butuh obat pada saat itu. Orang tak butuh terapi apapun. Ya. Pada saat itu seseorang sangat amat membutuhkan penguatan ruhiyah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bermanfaat bagi dia pada saat itu. Penguatan-penguatan ruhiyah yang menenangkan jiwanya menghadapi sakaratul maut, sehingga kepanikan itu tidak menghilangkan akal sehatnya, sehingga dia mampu mengucapkan dan mengikuti tuntunan kalimat la ilaha illallah yang ia dengarkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi orang-orang yang mendampingi kerabatnya, sahabatnya, atau kaum muslimin yang lainnya untuk mentalqin al-muhtadir. Talqinul muhtadir, mentalqin, membacakan
kalimat la ilaha illallah kepada al-muhtadir, orang yang sedang dihadiri oleh kematian, orang yang sedang mengalami sakaratul maut, adalah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talqinul muhtadir. Dan ini ma'asyiral muslimin terkadang dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Menuntun dan mengingatkan saudaranya yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Justru dia mengatakan, ya sehat ki, ya kadang kita melihat sehat ki, kuat ki. Ya. Bukan kalimat sehat ki, kuat ki itu yang dia harapkan. Dia sedang mengalami kondisi yang sangat amat menyulitkan, sangat amat menyakitkan, sangat amat mengerikan, sangat amat menyibukkan dia. Dia sudah lupa itu kesehatannya. Dia sudah lupa itu tentang kekuatannya. Dia lupa itu. Dia tidak mengharapkan itu lagi. Yang sangat amat dia butuhkan pada saat itu adalah orang-orang yang menuntun dia, mengingatkan dia kepada sesuatu yang selama ini mengikat dia dengan kuat. Ikatan yang demikian agung dan suci. Karena pada saat itu syaitan berusaha untuk melepaskan ikatan itu darinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Syaitan pada saat itu berjuang mati-matian, mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya untuk melupakan orang ini pada kalimat la ilaha illallah dan memalingkan dia darinya. Maka dalam kondisi yang demikian demikian menyibukkan dia, demikian mengagetkan dia, demikian menegangkan dia, dia membutuhkan orang yang menguatkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang menghadapi kematian. Jadi bukan orang yang mati, yang sudah mati. Karena tidak bermanfaat lagi bagi orang yang mati ucapkan la ilaha illallah, keliling orang ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu sudah tak berguna bagi orang yang mati. Kalimat la ilaha illallah itu berguna bagi orang yang hidup. Orang kafir saja ini yang berada dalam sakaratul maut itu tidak berguna lagi kalimat la ilaha illallah. Tak berguna lagi taubat bagi dia. Meskipun dia taubat, itu Fir'aun itu, ya. Itu Qarun itu Haman. Fir'aun ketika dia menghadapi sakaratul maut, amanna bi Rabbi Musa. Wah, aku sudah beriman. Kami sudah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tidak bermanfaat lagi iman pada saat itu. Dan la ilaha illallah adalah kalimatul iman, kalimat iman. Tidak berguna bagi orang yang selama ini dalam kehidupannya menolak kalimat la ilaha illallah. Meskipun dia ucapkan 1000 kali tidak bermanfaat. Dan Allah tidak akan memberikan kemampuan bagi dia untuk mengucapkannya pada saat itu. Jadi kalimat la ilaha illallah sekali lagi hanya bermanfaat bagi orang yang hidup. Orang mati bahkan sakaratul maut ini masih hidup kan ya, sakaratul maut masih hidup dia. Hanya saja dia berada pada penghujung hidupnya. Proses perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Pada kondisi itu saja kalimat la ilaha illallah bagi orang-orang kafir ya, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi untuk. Apalagi kalau sudah mati. Ya. Jadi maksudnya ma'asyiral muslimin, laqinu mautakum, talqinkanlah orang-orang mati kalian. Maksudnya orang yang sedang menghadapi kematian. Bukan orang mati yang bertalqin. Lalu kalau sudah dia terbujur kaku, sudah dibungkus kain kafan, lalu datang keluarganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Gak berguna kalimat la ilaha illallah bagi dia pada saat dia sudah terbujur kaku. Maksud daripada hadis ini adalah ketika seseorang menghadapi kematian. Disitulah waktu yang paling tepat bagi orang-orang di sekitarnya untuk segera dengan lembut mengingatkan kepada saudaranya itu kalimat la ilaha illallah. Dan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalul jannah. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, yang tadi kita sebutkan. Kalau dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah yang paling baik. Saya ingat ada peristiwa berapa bulan yang lalu ya di depan kampus Tiba. Ada kecelakaan lalu lintas ya, pas di depan kampus dan tragis luar biasa, sangat mengerikan. Ada seorang siswi ya, dia membonceng keluarganya, dia menyalip mobil truk yang sementara membawa muatan pasir atau tanah kalau tidak salah, mobil truk yang sangat besar. Ketika dia menyalip, ternyata dia terbentur setirnya atau apanya, akhirnya terbanting masuk ke dalam kolong mobil truk itu. Nah, si wanita yang masih siswi itu, dia terlempar masuk ke dalam kolong mobil, ya. Yang dibonceng terlempar keluar ke area luar. Nah, dia yang dilindas, tengah perutnya itu yang dilindas, sehingga terpisah ya, antara paha ya, dan dada bagian atas. Pokoknya perutnya itu terputus, perutnya terburai. Ya. Subhanallah, sangat dahsyat mengerikan. Dia sempat hidup beberapa saat ya, katanya teman-teman. Mungkin sekitar 4 menit gitu, jeda waktunya sebelum dia wafat. Subhanallah, dia minta dibawa ke rumah sakit, tetapi karena orang sudah melihat kondisinya tidak mungkin lagi, ya maka sebagian mahasiswa dan mahasiswa yang ada di situ menasihatinya agar dia segera mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan subhanallah, berkali-kali dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan sempat dia beristighfar yang beberapa kali sebelum dia menghembuskan nafasnya. Ya. Jadi kesempatan seperti itu, ya, ketika dia minta bahkan dibawa ke rumah sakit atau pengobatan, ya, selayaknya yang berada di sekitarnya itu, ya, mengalihkan perhatiannya, mengalihkan ingatannya kepada kalimat la ilaha illallah. Bayangkanlah ketika orang-orang pada akhirnya, kita akan bawa kamu ke rumah sakit. Yang dia ingat rumah sakit. Yang dia ingat makhluk. Entah itu rumah sakitnya, entah itu dokternya, entah itu obatnya, terapinya. Yang dia ingat itu semuanya. Bahkan yang disebut itu semuanya. Dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengingat kalimat la ilaha illallah dan tidak mengucapkannya. Ya. Padahal dia berada di detik-detik yang krusial, ya. Yang sangat penting untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat yang agung, la ilaha illallah. Oleh karenanya, ya, para ulama mengatakan at-talqin innama yakunu fi halati ma idza kana la yantiqu bi lafzi syahadati. Fa in kana yantiq biha fala ma'na litalqinihi. Jadi talqin itu hanya dilakukan pada saat kondisi di mana orang yang menghadapi sakaratul maut itu belum mengucapkan lafaz syahadat. Dia belum mengucapkan itu. Ketika dia sudah mengucapkannya, selesai. Ya. Kita tidak boleh lagi mengalihkan dia pada pembicaraan yang lain, mengingatkan ia pada perkara yang lain.
ketika dia telah mengucapkannya. Ya, nanti kapan kita talqin lagi? Kalau dia beralih, pokoknya dia sebutkan kalimat yang lain lagi atau sesuatu yang lain, kita ingatkan lagi dia untuk benar-benar mengakhiri hidupnya ini dengan kalimat itu, bukan kalimat yang lain. Baru kita ucapkan lagi. Tapi kalau dia sudah ucapkan, maka kita berhenti. Ya, selesai tugas kita. Kita tidak boleh lagi mengingatkan dia dengan perkara yang lain, atau bahkan kita tidak boleh mendesak dia untuk mengucapkan berkali-kali. Ya, sebab ya, dalam kondisi seperti itu boleh jadi ya, dikhawatirkan dia justru karena kepanikannya, kesulitannya dia pada akhirnya menampik. Ya. Nah, itu kondisi yang tidak baik bagi dia. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendampingi orang yang sakaratul maut. Segera mengingatkan dia, membantu dia, menuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan jika dia telah mengucapkannya, maka dia tidak boleh mengalihkan, mengingatkan ia dengan perkara-perkara yang lain atau ucapan-ucapan yang lain. Nanti ketika orang itu mengucapkan kalimat yang lain, maka dia mengulangi untuknya kalimat la ilaha illallah hingga kemudian dia mengucapkannya kembali. Apakah harus disempurnakan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang sempurna? Ya. Jumhur ulama mengatakan ala annal muhtadir yaqtasir fi talqini ala la ilaha illallah, bahwa orang yang sedang sakaratul maut itu dicukupkan mentalkinkannya dengan kalimat yang pendek la ilaha illallah. Mengapa? Ya, mereka mengatakan bi zahiri hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Karena redaksi tekstualnya dari hadis Mu'adz bin Jabal tadi itu, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang kedua, ya alasannya karena ini alasan logika ya. Karena kalimat ini lebih mudah untuk diucapkan dari kalimat-kalimat yang lain. Dalam kondisi rahang ini terkunci, karena biasa orang yang sakaratul maut itu umumnya kadang rahangnya terkunci, ya. Sehingga dia tidak bisa mengatupkan mulutnya. Nah, dalam kondisi mulut terkatup, yang terkunci, baik dalam kondisi menganga atau tertutup, kalimat ini masih bisa diucapkan oleh seseorang. Antum bisa coba dalam kondisi menganga, ya. Antum bisa mengatakan la ilaha illallah dalam kondisi menganga. Dalam kondisi tertutup pun antum bisa mengatakan gigi, ya. Kalau antum gigit gigi, la ilaha illallah. Nah, antum masih bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi merapatkan semua gigi. Antum tetap bisa mengucapkan kalimat itu. Adapun kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak bisa diucapkan secara sempurna kalau rahang itu terkunci. Ya. Sulit, ya. Menyulitkan bagi orang yang sakaratul maut. Dan dia memang berada dalam kondisi yang sangat berat, sangat sulit, maka membutuhkan kalimat yang gampang, yang ringan dan mudah. Jadi cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, taujihuhu ilal qiblah. Ya. Menghadapkannya ke kiblat. Kalau mudah, ya, orang yang sakaratul maut kondisinya mudah, ya, dia tidak dalam kondisi sakit, ya, atau tidak dalam kondisi terluka yang membuat tubuhnya ini akan berantakan kalau dipindahkan. Maka ini perkara yang kedua, ya, diupayakan, ya, dihadapkan ke arah kiblat, ya, dengan membaringkannya pada posisi kanan, ya. Jadi dia dibaringkan di posisi kanannya, jadi sebelah kiri bagian atas, ya. Dan ya, ini posisi tidur, ya, posisi tidur yang ideal. Jadi dia dibaringkan di posisi kanannya. Dan ini diriwayatkan dari
beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Barra bin Ma'rur radhiyallahu taala anhu, demikian pula Abi Qatadah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di kota Madinah, sa'ala 'anil Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu faqalu tufiya wa awsa bi thuluthi malihi laka wa an yuwajjah lil qiblah lamma uhtudir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar ketika nanti dia sakaratul maut, menghadapi kematian, dia dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ini adalah merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, qiraatu surat Yasin, membacakan kepadanya surah Yasin. Jadi sudah ditalkinkan la ilaha illallah, dihadapkan dia ke arah kiblat. Yang ketiga, kalau dia masih belum benar-benar wafat, biasanya sudah koma, koma. Artinya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pingsan atau dia tidak sadarkan diri. Maka dalam kondisi seperti itu, setelah dihadapkan ke kiblat, bisa dibacakan kepadanya surah Yasin. Jadi surah Yasin ini bukan dibacakan kepada orang yang sudah terbujur kaku dalam kondisi mati, tetapi dibacakan kepada orang yang sakaratul maut. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullah wad daral akhirah illa ghufira lahu wa aqri'uha ala mautakum. Rasulullah mengatakan Yasin itu adalah surah yang merupakan jantung daripada Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya lalu ia mengharapkan pahala dari Allah dan kehidupan akhirat, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa aqribuha ala mautakum, dan bacakanlah surah ini kepada orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian. Jadi orang yang menghadapi kematian sama dengan talqin, laqinu mautakum, talqinkanlah orang-orang mati kalian, maksudnya orang yang menghadapi kematian. Demikian pula hadis ini, iqra'uha ala mautakum. Apa hukumnya Nanti di sesi pertanyaan. Jadi dibacakan surah Yasin. Kalau dia masih dalam kondisi hidup, meskipun dia mungkin koma, tetapi telinganya insya Allah masih tetap aktif, meskipun pandangan matanya sudah tidak dapat lagi melihat orang-orang di sekitarnya, tetapi yakinlah pandangan matanya telah melihat perkara-perkara yang gaib. Antum silakan nanti buka surah Qaf ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Itu dalam surah Qaf ayat 22. Pada saat itu kata Allah, kami telah menyingkap ghita'aka, penghalang matamu, yang menghalangi engkau melihat perkara yang gaib. Wa basaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu pada saat itu sangat amat tajam. Demikian tajamnya pandangan seseorang hingga dia bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Dia bisa melihat malaikat,
dia bisa melihat syaitan, dia bisa bahkan melihat pahala-pahala yang selama ini dia tidak pernah melihatnya. Makanya ma'asyiral muslimin, permintaan setiap orang yang mati, ya, apa kira-kira? Semuanya pasti akan meminta itu. Satu permintaan. Kalau antum buka surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ada yang bisa bukakan untuk kita ya, supaya interaktif ya. Ada yang bisa bukakan untuk kita dan bacakan ayat surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Supaya interaktif ya, bukan cuma saya yang berbicara. Ada yang bisa bacakan? Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ini penting nih. Inilah dia permintaan setiap orang mati nanti. Ternyata dia tidak minta duit, nggak minta makanan, nggak minta obat, tapi dia minta satu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permintaan ini nanti diulangi lagi sama dia ini. Ya, kalau dia masuk dalam neraka itu diminta lagi sama dia. Ada yang bisa bacakan? Sudah ada yang ketemu? Saya sudah dong. Tapi Ustaz tapi. Fadal. Masya Allah. Yusuf ya? Yusuf, Dr. Yusuf. Ustaz. Fadal. Saya bacakan ya. Iya, barakallahu. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Masya Allah, barakallahu. Ada artinya? Ada terjemahnya? Artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi bayangkan orang-orang yang selama hidupnya ini melalaikan amal-amal, menolak perjanjian suci ini, atau dia tidak melaksanakan konsekuensinya, yang dia minta kepada Allah adalah satu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup. Padahal dia kan masih dalam kondisi hidup kan? Ja'al maut, baru kematian itu mendatanginya. Baru datang itu kematian. Ya. Jadi kematian belum lagi mencabutnya, mengambilnya, baru dia dikunjungi sama kematian. Pada kondisi seperti itu, dia sadar bahwa saya sebentar lagi dalam beberapa saat ke depan, mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, ke depan dia benar-benar akan mati meninggalkan dunia ini. Dia masih hidup, tapi yang dia minta, Rabbirji'un, kembalikan aku hidup ya Allah. Untuk apa dia minta kembali hidup? Apakah dia mengingat hartanya, investasinya, karirnya? Enggak, dia ingat semuanya itu. Yang dia ingat justru apa yang selama ini ia lupakan, apa yang selama ini ia lalaikan, itu yang dia ingat. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan satu kesolehan. Solehan itu dalam bentuk mufrad, tunggal ya, tunggal. Agar aku bisa melakukan kesolehan apa saja yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku lalaikan. Dalam kesempatan yang singkat, ya. Kira-kira kesolehan apa yang bermanfaat? Kalau sholat kan mungkin butuh 15 menit. Ya. Dalam kondisi lemah, kira-kira kesolehan apa yang sangat bermanfaat? Yang luar biasa. Kira-kira apa?
Tidak ada kesolehan yang sangat luar biasa manfaatnya dalam kondisi seperti itu kecuali taubat. Taubat. Kenapa? Taubat tajubu ma qabla. Taubat itu akan menghapus semua apa yang sebelumnya. Sebanyak apapun sebelumnya, kalau dia taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, terhapus semuanya. Dosa syirik sekalipun, kalau dia taubat, terhapus semuanya. Meskipun nanti kalau antum buka surah An-Nisa ayat ke-48 dan 116, Allah mengatakan di sana, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Ya, bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Ayat ini maknanya adalah ketika seseorang mati dan belum bertaubat dari dosa syiriknya. Itulah dia yang tidak akan pernah lagi mendapatkan ampunan dari Allah. Tertutup kesempatannya. Adapun ketika sebelum mati, dia bertobat kepada Allah. Sebelum sakaratul maut, dia bertobat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya, sebanyak apapun dosa itu, sekeji apapun dosa itu, maka taubat akan menghapus semuanya. Ingat nggak ceritanya Rasulullah, seorang bandit, seorang preman di masa Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Bayangkan tuh, dia koleksi tuh ya tindakan kriminal membunuhnya sampai 99 orang. Lalu dia mendatangi ahli ibadah, kata Rasulullah. Di saumaahnya, di tempat ibadahnya, dia bertanya, "Ya fulan, apakah aku masih memiliki kesempatan bertobat dan disucikan oleh Tuhan? Padahal aku ini sudah membunuh 99 orang." Maka si ahli ibadah itu mengatakan, kamu ini sudah kotor, keji. Tidak mungkin lagi kamu mendapatkan ampunan. Maka karena dia jengkel, emosi, dengan jawaban yang sangat menyakitkan hatinya itu, ya, maka dia sempurnakan membunuh ahli ibadah itu, sehingga jumlahnya menjadi 100 orang yang dia bunuh. Setelah dia mengetahui, dia sadar bahwa yang dia bunuh ini adalah ahli ibadah, ya, lebih besar dosanya daripada 99 yang sebelumnya itu. Maka dalam kondisi ketakutan, dia pun pulang dan bertanya kepada semua orang, kira-kira kepada siapa saya harus bertemu untuk berkonsultasi. Maka disarankanlah dia datang kepada ahli ilmu, bukan ahli ibadah, kepada ahli ilmu. Nah, disinilah keutamaan ahli ilmu. Datang dia kepada ahli ilmu, bertanya, saya sudah membunuh 99 orang, lalu saya datangi ahli ibadah, bertanya tentang hal ini, lalu dia mengatakan, engkau sudah tidak mungkin lagi mendapatkan pengampunan atas apa yang kau lakukan. Karena aku marah, aku pun membunuh dia, sehingga sempurna menjadi 100 orang yang aku bunuh. Kira-kira dengan dosa seperti ini, aku masih diampuni enggak? Maka ahli ilmu itu mengatakan, Allah itu maha pengampun. Kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka engkau akan diampuni oleh Allah. Hanya satu syaratnya, kamu tinggalkan kampungmu itu. Itu aja syaratnya, tinggalkan kampungmu. Maka lelaki preman itu pulang dalam kondisi gembira, dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, lalu dia merapikan pakaiannya, bekalnya yang sederhana, lalu segera meninggalkan kampungnya. Dia tidak pikir lagi rumahnya, dia tidak pikir lagi karirnya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, langsung dia tinggalkan kampungnya demi mewujudkan taubatnya. Dan ternyata kata Rasulullah, kematian mendatanginya sebelum dia jauh meninggalkan kampungnya. Kondisi inilah yang diperebutkan oleh dua malaikat yang berbeda, malaikatul azab dan malaikat rahmah. Malaikat azab mengatakan ini bagian saya, malaikat rahmah mengatakan tidak, dia sudah bertobat kepada Allah, ini bagian saya. Tetapi malaikat azab mengatakan dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali, belum ada ibadah, belum ada pahala yang dia peroleh. Ini bagian saya. Maka untuk melerai pertikaian itu, dia memerintahkan keduanya untuk mengukur jarak orang ini dari kampung halamannya ke kampung tujuannya, tempat ia mau bertobat nanti. Ketika hal itu
diperintahkan oleh Allah, maka bergembiralah malaikatul azab. Dia mengatakan, wah, dia kan belum terlalu jauh meninggalkan kampung halamannya. Kalau dia lebih dekat dari kampung halamannya, maka malaikat azab yang akan mengambilnya dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab. Maka bergembiralah. Nah, ini bagian saya ini. Ya. Dan malaikat rahmat agak khawatir karena kampung tujuannya masih sangat jauh. Tetapi subhanallah, Allah memerintahkan kedua kampung itu untuk bergerak. Untuk kampung tujuannya disuruh mendekat ke orang itu, dan untuk kampung halamannya disuruh menjauh. Dan ketika diukur, ternyata dia lebih dekat kepada kampung tujuannya, bertobat kepada Allah. Akhirnya malaikat rahmat yang mengambilnya. Ini kehebatan taubat ma'asyiral muslimin. Tetapi dia bermanfaat sebelum seseorang sakaratul maut. Maka yang diminta sesungguhnya oleh seseorang, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa melakukan amal saleh, adalah taubat kepada Allah. Ya Allah, saya mau taubat ya Allah dari semua perbuatan-perbuatan yang selama ini aku lakukan. Ya, dari sikapku yang meremehkan amal-amal kebajikan, ya Allah, mau taubat ya Allah. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu cuma dalih alasan yang ia ucapkan. Ya, tidak ada lagi kesempatan diberikan oleh Allah untuk itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi kita ingin menggarisbawahi bahwa talqin dan membacakan surah Yasin itu kepada orang yang sakaratul maut, bukan kepada orang mati. Karena orang mati itu sudah tidak berguna lagi apa-apa untuknya. Tidak ada lagi berguna untuk dia. Kalimat-kalimat la ilaha illallah, ya, tidak berguna untuknya. Kecuali nanti, ya doa-doa yang kita panjatkan, ya itu masih berguna untuk dia. Atau kalau dia memiliki amal jariah, ya anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang pernah ia ajarkan bermanfaat bagi manusia, ya setelahnya dan diamalkan. Atau dia memiliki sedekah jariah, uangnya dia pernah bangun masjid, dia pernah sumbang ke pesantren, dia pernah menyekolahkan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Lalu kemudian dengan harta itu, ya, termanfaatkan pada kebajikan. Itulah yang bermanfaat bagi dia. Adapun ma'asyiral muslimin, kalimat-kalimat la ilaha illallah yang dibacakan oleh seorang di sekitarnya, Al-Quran yang dibacakan oleh seorang di sekitarnya, maka ya terputuslah darinya ma'asyiral muslimin. Nah, ini yang ketiga ya, yang mesti dilakukan ya ketika kita mendampingi orang yang sakaratul maut, bahwa kita dianjurkan untuk membacakan surah Yasin ya, kepadanya. Yang keempat, taghmidhu ainaihi, kita menutup kedua matanya, karena kedua mata ini ma'asyiral muslimin, ya, umumnya akan mengikuti ruh. Ruh itu ditarik ke atas. Ya. Dasarnya itu ma'asyiral muslimin, hadis Barra bin Azib. Ya, Rasulullah, kalau ada waktu kita bacakan ya hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Idza kana al-mu'minu fi inqita'in min al-maut iqbalin ila al-akhirah, fi inqita'in min ad-dunya iqbalin ila al-akhirah, ja'ahum malaikatun minas sama'i baydu wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah." Ya. Hatta jalasa indahu muddal basar wa jaa malakul maut wa jalasa inda ra'sihi. Seorang yang beriman itu, kata Rasulullah, ketika hendak membelakangi dunia, meninggalkannya dan menghadap ke akhirat untuk menuju kepadanya, maka ia akan didatangi oleh sejumlah malaikat yang demikian banyak. Mereka membawakan kafan dari surga, keranda dari surga. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu duduk di sekitarnya sejauh matanya memandang. Saking banyaknya malaikat yang dia lihat, sejauh matanya memandang, dia hanya melihat malaikat yang datang menjemputnya. Lalu pada saat malaikat-malaikat itu duduk di sekitarnya, maka datanglah malaikatul maut, kata Rasulullah, kepada orang itu dan duduk di bagian kepalanya. Ya, jadi duduk di bagian kepalanya. Ya, jadi ruh itu akan ditarik dari arah kepala.
Makanya ma'asyarul muslimin, yang terasa bagi orang yang sakaratul maut itu ketika ruhnya dicabut itu mulai dari kakinya. Ya, dia sudah merasakan di bagian kakinya. Ya. Sudah kehilangan rasa di bagian kakinya dan terus menjalar ke atas. Ya. Pada saat proses sakaratul maut. Hingga nanti sampai di kerongkongannya, ya dia itu sudah ngorok. Ya. Makanya Rasul mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap menerima taubat dari hambanya itu sebelum dia ngorok, ditarik, ya. Sudah proses penarikan ruh dari tubuhnya. Sebelum sakaratul maut, ya, maka Allah tetap akan menerima taubat dari hambanya. Nah, jadi ketika malaikat itu duduk di bagian kepalanya, kata Rasulullah, maka malaikat itu akan berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin min rabbiki wa ridwanihi. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu dan keridhaan darinya. Inilah salamnya malaikatul maut kepada orang-orang beriman. Salam ampunan dan keridhaan Allah disampaikan kepadanya. Maka matanya ini, biji matanya ini akan mengikuti ruh itu yang pergi. Maka terbelalaklah matanya. Maka disunnahkan bagi orang yang hadir ketika itu untuk segera menutup matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut maka dia akan diikuti oleh pandangan mata. Baik. Kemudian disunnahkan bagi kita untuk menutup, ya, auratnya, jangan sampai tersingkap, kemudian menutup wajahnya, agar perubahan pada wajahnya itu, ya, tidak dilihat oleh orang yang datang. Akan berubah menjadi pucat, ya, sehingga itu bisa menjadi fitnah, bahan cerita orang lain. Atau mungkin ada lebam yang terjadi di bagian wajahnya, ya, supaya dia tidak dilihat oleh orang lain, yang bisa menjadi fitnah, cerita yang aneh-aneh bagi orang lain, maka ya disunnahkan untuk segera ditutup. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan hal tersebut kepada para sahabatnya. Bahkan ada sahabat yang wafat, ya, di medan perang, ya, ketika kain yang menutupnya itu tidak bisa menutup seluruh tubuhnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk menutup area wajahnya dan membiarkan area kakinya terbuka, lalu ditutupi dengan rerumputan. Nah, ini pentingnya menutup bagian area wajah, ya, agar perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik orang tersebut setelah kematiannya itu tidak menjadi fitnah, ya, bagi orang yang hidup lalu kemudian mereka, ya, menceritakannya. Kemudian yang keenam yang mesti dilakukan adalah al-mubadaratu bitajhizi mata tahaqqaqa mautuhu. Segera melakukan tajhizul mait, ya, diselenggarakan, ya, dimandikan, ya, dikafankan, ya, lalu disolatkan, lalu diantarkan ke pekuburannya. Nah, ini yang mesti dilakukan, disegerakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, inilah aratal haq illa qad hadatha fihi al-maut fa'adinuni bihi wa'ajjilu fa innahu la yanbaghi li jayfati muslimin an tahbisa baina dhahrai ahlihi. Inni la ara talha illa qad hadatha fihi al-maut fa'adinuni bihi wa'ajjilu. Jadi Rasulullah mengatakan,
ya, kepada Tolha yang sudah wafat, ya, agar keluarga-keluarganya ya segera menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Karena ya tidak layak, kata Rasulullah, bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin untuk menunda-nunda balasan kebaikan untuk saudaranya itu di pundaknya. Ya. Jadi seolah-olah ya kalau dilama-lamain, ya dia akan lama merasakan kenikmatan yang semestinya dia peroleh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, beliau mengatakan, ya Ali, salasun la tuakhiruha. Ada 3 perkara nggak boleh kamu tunda-tunda. As-salatu idza atat, salat ketika telah datang waktunya, jangan kamu tunda-tunda, segera laksanakan. Wal janazatu idza hadarat, jenazah kalau sudah hadir, sudah datang, ya, segera selenggarakan. Wal ayu idza wajadat kuf'an, dan seorang wanita gadis yang ketika sudah memperoleh lelaki yang sekufu dengannya, maka segera nikahkan. 3 hal, kata Rasulullah, nggak boleh ditunda-tunda. Penundaannya sangat berbahaya. Bagaimana menunda sholat? Berbahaya menunda sholat. Ya. Seperti itu juga menunda-nunda penyelenggaraan main. Ya, itu juga berbahaya. Sebagaimana gadis yang ditunda-tunda pernikahannya juga sangat berbahaya. Yang ketujuh, qada'u dainihi, ya, segera menunaikan utang-utangnya. Sebelum dia dikuburkan, ya segerakan utang-utangnya itu ditunaikan, agar ia tidak mendapatkan kesulitan nanti pada saat proses tanya jawab, ya, di kuburannya. Demikian ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 hal yang mesti kita perhatikan, ya, pada saat kita mendampingi saudara kita, kerabat kita, kaum muslimin yang sedang menghadapi proses sakaratul maut. Saya kira ma'asyiral muslimin, ya demikian nih dahulu apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin tidak berurutan, mohon dimaafkan. Dan jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, diperjelas, nanti kita masuk pada sesi berikutnya. Saya berikan kepada moderator kita. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi tentang mendampingi pasien yang sakaratul maut. Mungkin pertanyaan pertama Ustadz akan saya bacakan dari Dr. Sem Ustadz. Ya. Baik, barakallahu fikum. Izin bacakan. Terima kasih ceramahnya Ustadz. Pertanyaannya, apakah hukum mentalkim pasien yang yang sakaratul maut Ustadz? Karena kami tenaga medis, jika pasien sudah sakaratul maut, biasanya kami sibuk untuk memberikan obat-obat yang membantu agar tetap hidup, edukasi perburukan pasien, sekaligus biasa sibuk melaporkan pasien dan lain-lain. Jadi bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Mohon arahannya Ustaz. Baik, barakallahu. Jadi tenaga medis yang pasien kalau sudah sakaratul maut, ya biasanya disibukkan untuk memberikan obat-obat yang membantu agar tetap hidup, ya. Jadi begini, obat-obat itu tidak bisa menghidupkan. Dokter itu secerdas apapun dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan. Rumah sakit dengan kecanggihan alat-alat itu tidak bisa menghidupkan. Jangan menghidupkan, menyembuhkan nggak bisa. Dokter menyembuhkan nggak bisa. Kesembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma sarana yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kesehatan, ya, rezeki benda-benda, ya, kita cuma sarana, jembatan doang aja. Penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu dan segala kondisi yang kita hadapi dan kita alami, baik secara individu pribadi ataupun secara kolektif, adalah kondisi di mana kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, tawakal kepada Allah dan tidak bergantung kepada apapun juga. Ya. Tidak bergantung kepada apapun. Kita kondisi sehat nih, kita nggak tahu dalam beberapa menit ke depan apa yang terjadi, kan? Kita nggak tahu. Allah itu kalau mau kasih pecah tuh saraf di otak kita bisa dalam beberapa detik orang langsung kolak tumbang.
Allah kalau mau sempitin satu saja urat di jantung kita ini, selesai kita. Nah, dalam beberapa detik langsung tumbang, ada penyempitan pembuluh darah dan seterusnya, pecah pembuluh darah, ya kan? Lalu tiba-tiba tidak sadarkan diri, bisa kan? Ya, dokter juga ada yang seperti itu keadaannya. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam kondisi seperti itu, masing-masing kaum muslimin, maukah itu dokter, keluarganya, pasien itu sendiri, dia harus benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada lagi sandaran pada kondisi seperti itu kecuali hanya benar-benar kepada Allah. Tidak ada. Maka pun kalau ya prosedurnya seperti itu di rumah sakit, pun kalau harus prosedurnya seperti itu, tetap memberikan obat-obatan. Pada saat memberikan obat-obatan, tawakalnya kepada Allah lagi, bukan kepada obat-obatan. Untuk mengingatkannya, ingatkan, ini kita tetap berikan ya obat ya, tetapi ucapkanlah la ilaha illallah, jangan ingat obatnya, ingatlah la ilaha illallah. Ya, yang kita ingatkan dia bukan obatnya, bukan terapinya. Keluarganya juga demikian. Ya, kita ingatkan dia. Ya, bukan lagi mengingat Anda harus sibuk dengan obat ini, dengan terapi ini, menghubungi ini. Tidak. Anda sibukkanlah mendoakan kerabat Anda yang sedang mengalami sakaratul maut. Bantu dia, ucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah dia ucapin, selesai urusan Anda. Ambil ini Al-Quran. Anda bacalah surah Yasin untuknya. Dalam proses dia menghadapi sakaratul maut, bacakan dia surah Yasin. Anda di situ. Anda jangan lagi sibuk selfie sana, selfie sini, video call, sibuk lagi. Ya biasa, ya. Kalau saya di rumah sakit, saya kadang ya tegur lembut, keluar. Karena ada yang selfie, subhanallah. Inilah fitnah ini kan, yang fitnah Android ini. Justru pada saat saudaranya sakaratul maut, ya selfie, foto sana, foto sini. Ya salah. Ya, dia sibukkan lagi dia menghubungi keluarganya. Disuruh bicara. Bukan lagi waktu untuk menghubungi keluarga dalam kondisi seperti itu. Waktu seseorang untuk terhubung dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dia bukan lagi kepada keluarganya, ya, tapi mengingatkannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kita ini tidak akan saling mengingat. Sedekat apapun kekerabatan kita. Antum nanti buka ya, tolong surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij itu kalau salah pada ayat yang ke-11 ya, 11, 12 dan seterusnya ya. Nanti antum buka sendiri lah ya. Nah, nanti di situ antum baca itu, orang-orang itu tidak akan peduli dengan keluarga-keluarganya. Bahkan sampai pada tingkat di mana masing-masing akan menjadikan keluarganya tumbal. Ya, anaknya jadi tumbal, istrinya jadi tumbal, semua kolega-koleganya jadi tumbal, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini dia menjadikan tumbal demi keselamatan dirinya. Jadi untuk apa diingat-ingat dan mengingatkan? Dalam kondisi seperti itu yang kita ingatkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kita harus ingat-ingat juga untuk diri kita. Suatu saat nanti kita ini mau mati kan? Yakinkanlah bahwa dalam kondisi menghadapi kematian itu yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya. Terima kasih Ustaz atas. Iya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz ada juga dari room chat melalui DM langsung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan saya Dr. Ani Ustaz. Terima kasih Ustaz, materi kajian yang cukup menarik pada malam hari ini Ustaz. Izin bertanya, bagaimana sikap kita dalam mendampingi pasien anak yang sakaratul maut? Ya, syukur Ustaz. Kan tadi sempat dibahas dewasa Ustaz. Ya, sekarang bagaimana kalau pasiennya pasien anak Ustaz? Ya. Ya, anak ya. Kalau anak itu sudah bisa berbicara, ya. Kecuali balita ya, balita kan belum bisa bicara barangkali ya. Kalau anak itu bisa, maka ditalkinkan. Dengan keumuman dalil tadi ya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ketika dia mampu berbicara, ketika dia sanggup berbicara.
di usianya yang seperti itu dia sudah bisa berbicara, ya tetap ditalkinkan la ilaha illallah. Adapun bayi maka tidak. Ya. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Oh, mungkin Barakallahu dari partisipan, dari Tafadhol, para, silakan. silakan bertanya Ustaz. Ini kita ada 87 orang Ustaz 87 yang ya. hadir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. 87 ya. Ya, silakan. Dokter Ada sekalian. Dok bertanya. Tanya dok. Oh, silakan Dokter Gunawan. Terima kasih banyak dok. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan rekan Waalaikumsalam. lain. Perkenalkan Ustaz, saya Gunawan. Terima kasih Ustaz. Materi kajian yang cukup menarik pada malam hari ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz sebelumnya kita kan sebagai seorang dokter muslim saat menghadapi pasien kritis yang diketahui prognosisnya kurang bagus atau kemungkinan meninggal dunia Ustaz, pilihan yang harus kita jalani adalah mentalkinkan pasien atau melakukan resusitasi Ustaz. Syukran Ustaz. Tadi putus-putus ini Anuta. Suara tak. Jadi saya kurang pertanyaannya Tadi bagaimana? Ustaz, kita sebagai seorang dokter muslim Ya. saat menghadapi pasien kritis yang diketahui kemungkinannya kurang bagus untuk kedepannya Ustaz, dalam tanda kutip kemungkinan meninggal dunia, pilihan yang kita harus hadapi, kita lakukan sebagai seorang dokter muslim Ustaz, apakah mentalkinkan pasien atau melakukan resusitasi atau kompresi dada Ustaz, seperti yang dilakukan seperti orang-orang di luar? Oh iya. Ustaz. Terima Ya, kasih. jadi begini. Ya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Syukran, pertanyaan sangat bagus. Ya. Nah, ini apalagi dokter-dokter muslim ya yang memang berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang kritis. Ya. Ketika ya menurut hitungan ya ilmu pengetahuan, perkiraan ilmu pengetahuan kita bahwa kondisi pasien ini sudah sangat buruk ya. Nah, itu diketahui oleh para dokter. Kondisinya sudah sangat kritis. Ya. Secara keilmuan ya di luar takdir Allah tentunya kan. Ya. Dia sudah tidak mungkin lagi ya bisa hidup dengan kondisi seperti ini. Maka semestinya yang dilakukan oleh dokter muslim adalah itu tadi yang telah kita jelaskan ya, sunnah-sunnah mendampingi orang-orang yang sakaratul maut ya. Mentalkin, kan mungkin tidak ada keluarganya kasihan ya, keluarganya di luar ya, dia dalam kondisi sakaratul maut. Yang ada siapa? Yang ada saudara muslimnya. Saudara muslimnya yang ada pada situ adalah dokter yang merawatnya. Maka pada kondisi seperti itu kita harus menolong saudara kita. Ya. Tolong dia dengan mengingatkan untuknya kalimat la ilaha illallah, menuntun dia, dan ini adalah sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Kan begini, kita akan senantiasa mengingat dan mengenang orang-orang yang pernah menolong kita dalam kondisi yang sangat kritis. Ya enggak? Kita pernah melakukan perjalanan jauh nih, ya mungkin ke Mekah umroh ya, atau kemana lah, kita kehabisan duit, lagi kritis banget nih di bandara. Terus ada yang bantu kita, subhanallah. Dia bukan keluarga kita, dia bukan teman kita, bukan juga sekampung. Ya, tiba-tiba dia berikan kita sesuatu yang sangat amat berharga di bandara. Bukan recehan-recehan yang dia kasih dia, tidak. Sesuatu yang ada nggak kira-kira yang lebih berharga dari kalimat la ilaha illallah di semesta ini? Nggak ada kan? Ada kira-kira yang lebih mulia, lebih baik bagi orang yang menghadapi sakratul maut melebihi kalimat la ilaha illallah? Nggak ada lagi. Nah, ketika kita diberikan bantuan, ya, pertolongan yang sangat amat berharga dan sangat amat menyelamatkan, kira-kira kita lupakan nggak itu orang? Tentu tidak. Orang itu sangat kita kenal luar biasa kebaikannya. Nah, ma'asyiral muslimin, itu di alam barzakh tuh, di alam barzakh. Kehidupan manusia itu hidup, berjumpa, bertemu, dipertemukan itu sama ketika di dunia. Ya.
Sama ketika di dunia. Hanya saja di alam barzakh itu kan tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi aktivitas ibadah, nggak ada lagi. Ya. Itu hanyalah masa-masa penantian dan menikmati hasil. Mukaddimahnya. Seseorang masih bisa berjumpa, dia bisa berjumpa ya di tempat yang tertentu ya. Kalau diizinkan dia untuk berjumpa. Ada fasilitas bagi dia untuk bisa berjumpa. Sama ketika kita di dunia ini. Kita di dunia kan bisa berjumpa kan? Kita bisa berjumpa. Kadang juga tidak bisa berjumpa karena tidak ada fasilitas. Saya punya teman di Mekah, ya kan, atau di Madinah. Ya, saya tidak bisa berjumpa meskipun saya sama-sama di dunia ini, di alam dunia saya sama-sama, ya hidup sama-sama. Tapi karena tempatnya jauh sekali, fasilitasnya juga nggak ada untuk bisa berjumpa. Ya, kapan saya bisa umrah, ya bisa berjumpa. Ya, sepanjang tidak bisa umrah, ya tidak bisa berjumpa. Nah, di alam barzakh begitu juga. Alam barzakh itu, masyarakat muslim itu lebih luas daripada alam dunia. Bayangkan tuh tempat kita, kediaman kita di alam barzakh, kubur itu kan. Bagi orang beriman, yuwassa'lau qabruhu, diluaskan kuburnya sejauh matanya memandang. Itulah luasan huniannya dia. Nah, kalau kita di hunian kita di dunia bagaimana? Sejauh mata memandang? Enggak. Nah, kalau rumahnya rumah sangat sempit sekali, sangat sedikit semennya, selonjor saja susah. Ya. Selonjor aja susah itu rumahnya. Ya kan? Tapi kalau di alam barzakh bagi orang beriman sejauh matanya memandang. Kalau rumahnya aja sejauh matanya memandang, tempat peristirahatannya sejauh matanya memandang, dan masing-masing orang beriman sejauh matanya memandang, bagaimana jauhnya mereka terpisah-pisah. Nah, tapi bisa berjumpa. Lalu kalau nanti orang yang bantu kita itu, saudara kita yang bantu kita pada saat kita proses sakaratul maut, di bandara sudah kita ini, sudah bandara mau pergi, ada yang bantu kita di bandara, pertolongan yang sangat istimewa. Suatu saat ketika dia di bandara juga dan mau datang, ya kira-kira kita lupa nggak nih? Kita tidak akan lupa sebagai saudara. Kita akan mengingat, oh dia pernah membantu saya, luar biasa bantuannya. Maka para dokter yang menghadapi langsung ini, saudara-saudara kita kaum muslimin yang menghadapi sakaratul maut ini, tolonglah ini. Boleh kita ikuti prosedur, siapkan ini, siapkan itu, ya sebagai prosedur rumah sakit barangkali, tapi jangan lupa dahulukan mentalkinkan saudara kita dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Syukron. Mungkin kita buka lagi. Atau ada dari partisipan, para hadirin yang bertanya, silakan. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Dr. Yusuf. Terima kasih Ustaz materi kajian yang sangat menarik yang Ustaz sampaikan malam hari ini. Saya ingin bertanya Ustaz, tadi kan sudah ditanyain tentang yang kalau yang misalnya bisu atau yang apa yang tidak, anak-anak yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu. Tapi kalau misalnya dibalik, misalnya pada orang-orang yang tidak mengerti bahasa, misalnya pada yang apa, yang tuli gitu, atau mungkin yang belum bertaubat, yang belum menerima kalimat tauhid atau belum pernah mengenal sama sekali kalimat la ilaha illallah selama hidupnya, misalnya orang yang non Islam gitu, atau yang agama-agama lain tidak pernah mendengar la ilaha illallah, mungkin dia di daerah sangat terjauh-jauh dari ini, dari agama Islam gitu. Kalau misalnya kita mau dia tiba-tiba tuh, maksudnya dia keluarga kita mau menyampaikan kalimat la ilaha illallah, bisa nggak melakukan dengan bahasa yang dia mengerti, misalnya kalau orang tuli mungkin bahasa isyarat, atau kalau misalnya orang yang non muslim itu pakai bahasa Indonesia saja misalnya, Dok, misalnya Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika tetangganya yang Yahudi itu sakit anaknya, ya dia datang kunjungi, dan Rasulullah melihat ini kondisi sakitnya ini sudah
sudah kritis ya anak ini. Tapi dia masih bisa mengucapkan, masih bisa berinteraksi ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera, dia tidak tanya apa-apa lagi. Rasulullah langsung mengatakan, "Qul la ilaha illallah uhajjuka biha amamallah." Katakan aja ya, kamu katakan aja la ilaha illallah. Dengan kalimat itu saya akan memberikan alasan di hadapan Allah untuk menolong engkau dengan kalimat itu. Nah, anak itu menoleh kepada ayahnya seolah-olah minta izin, ya, seolah-olah minta persetujuan. Apakah bisa dia mengucapkan kalimat itu? Dan ayahnya yang berada di sampingnya mengatakan Ati Abul Qasim. Karena Rasul ini orangnya sangat baik sama kita ini selama ini. Maka ikuti aja deh sarannya dia. Maka anak itu pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, sebelum wafatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu dan masih dalam kondisi sakit ya, belum ngorok sakaratul mautnya ya. Beda ya kalau ngorok sakaratul maut ya, itu sudah tidak bisa lagi, tidak bermanfaat lagi taubat. Malam yugargir, taubat aja udah nggak bermanfaat. Ya. Kalimat la ilaha illallah juga nggak bermanfaat ya, pada saat itu. Jadi kondisi-kondisi di mana penyakit pasien itu sudah kritis ya. Tapi dia belum sakaratul maut, belum sementara pencabutan nyawa. Tapi dia dalam kondisi kritis. Masih bisa berinteraksi ya dengan kita. Masih bisa menoleh seolah minta persetujuan ya gitu kan. Ya. Entah kesadaran yang berapa persen itu ya, para dokter kan tahu gitu kan, insya Allah. Ya, maka dalam kondisi seperti itu boleh bagi kita untuk menolong dia, ya, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Cukup kalimat la ilaha illallah, ya kalau dia ucapkan alhamdulillah. Wallahu taala. Barakallahu fi Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Baik, ya barakallahu. Satu pertanyaan lagi. Ya, dari Dr. Diana. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya. Berdosakah jika kita membiarkan keluarga pasien mengambil keputusan untuk melepas alat bantuan napas yang membuat pasien bisa semakin parah keadaannya Ustaz? Ini juga Baik. paling sering kita hadapi Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, orang yang ahli di bidangnya. Ahli agama ya mestinya ditanyakan perkara agama. Ahli pengobatan ditanya kepadanya pengobatan ya. Ahli komputer ya ditanya kepadanya tentang komputer sesuai dengan keahliannya. Maka para dokter, para ahli di bidang kesehatan, perawatan, ya, ditanya ini bagaimana ini pasien ini nih, ya, kondisi penyakitnya, ya, menurut ilmu Anda, apakah masih bermanfaat bagi dia, apakah dia tersiksa, ya, kalau begini, nah, dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita melakukan upaya-upaya maksimal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tetapi ya tentunya kita tidak boleh bersandar sepenuhnya pada fasilitas, pada usaha yang sedang kita lakukan. Sepenuhnya bersandar tidak boleh. Nah, kalau kemudian ada keluarga ya yang mau melepaskan itu, ya, sementara dokter masih mengupayakannya, ya kan, masih mengupayakannya. Kalau dia melepaskannya itu termotivasi, pertama karena khawatir pembiayaan. Banyak kerabat-kerabat yang mengatakan, ya kan, pada akhirnya mati tonji, ya. Dalam kondisi seperti ini memang sudah ya jalannya bagi dia untuk menghadapi kematiannya. Terus kalau dia lama-lama diterapi sampai akhirnya biayanya membengkak. Itu yang mereka khawatirkan, ya kan? Nah, karena memang kita harus akui
Ya, biaya pengobatan ya tidak seperti di Saudi Arabia. Ya, biaya pengobatan secanggih apapun alat dipakai ya gratis. Ya, sebanyak apapun dokter yang terlibat ya pasien ya gratis. Berbeda di negara kita. Semakin banyak bentuk fasilitas yang digunakan untuknya dokter yang terlibat dalam menerapinya, akan semakin besar biaya yang mesti dia keluarkan. Ya. Nanti keluarganya ini menderita sakit, ya, yang dirawat ini. Setelah pembiayaan, nah semua anak-anaknya, istrinya ikut sakit semuanya, gara-gara memikirkan tanggungan pembiayaan yang demikian berat, ya. Akan menghabiskan harta warisan, ya bisa-bisa. Nah, karena kekhawatiran itulah sehingga pada akhirnya mereka lebih memilih, ya, untuk menghentikan semua terapi yang karena pada akhirnya dia juga akan menghadapi kematiannya. Ya, sudah mati keluarga, membiayai dengan biaya yang tak disanggupi oleh mereka. Ya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, masyaallah muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dokter ya tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Nah, biasanya kan disuruh bertanda tangan kan, ada surat pernyataan itu, ya, untuk menanggung resiko dan akibat, ya, atas pilihan keluarga. Adapun dosanya, maka insya Allah ya, tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fi Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Ya, mungkin sudah cukup Ustadz ya pertanyaannya. Cukup diskusinya. Alhamdulillah, semoga kajian bulanan kita malam ini bisa kita petik hikmahnya, ya, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ya, ada beberapa yang bisa saya kutip, Ustaz, dari beberapa penjelasan kita. Yang pertama, mungkin bagi dunia kita mungkin seorang miliarder, selebritas atau tokoh penting, tapi bagi malaikat maut kita tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftarnya. Ya. Betul, barakallahu. Kemudian sesuai dengan surah An-Nisa ayat 78, jadi di mana saja kita berada, kematian pasti akan menghampiri, meski kita berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Kemudian kesimpulan yang saya bisa ambil dari kajian kita untuk pada malam hari ini, Ustaz. Jadi ada beberapa adab yang kita wajib lakukan untuk mendampingi pasien-pasien yang sakaratul maut. Sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita disunahkan untuk mengajari atau mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan mengucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, atau bisa dengan la ilaha illallah. Ya, yang ideal kalimat singkat la ilaha illallah. Idealnya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan ke sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya kita juga disunahkan untuk membacakan surah Yasin. Kemudian kita juga mengajarkan kepada pasien-pasien yang sakaratul maut juga berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Ya, mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih, Ustadz, pada malam hari ini atas waktunya dan ilmunya, Ustadz. Ya. Semoga keberkahan menghadiri dalam setiap langkah kita. Ya, terima kasih para partisipan yang telah hadir dalam kajian bulanan kita. Semoga Ustadz tidak bosan ya kita ajak nanti untuk kajian-kajian selanjutnya, Ustadz. Ya, karena ini merupakan kajian kami yang kami adakan tiap bulan, ya, 1 kali dalam 2 pekan. Mungkin saya cukupkan, Ustadz. Ya, kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhir, Ustadz. Syukran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.